Pernahkah kita duduk sejenak di pagi hari, menyeduh secangkir kopi atau teh hangat dan merasakan kesunyian yang lembut di sekitar kita? Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, di mana notifikasi tak henti berdering dan tuntutan selalu datang bertubi-tubi, ada ruang kecil yang sering terlupakan. Ruang untuk diri sendiri, untuk merasakan, untuk menghargai langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kita tidak selalu mengendalikan apa yang terjadi di luar, namun kita selalu dapat memilih cara kita meresponsnya. Bahagia bukanlah tujuan yang harus dicapai, melainkan cara berjalan yang kita pilih setiap hari dalam setiap tindakan sederhana dan kesadaran penuh. Saat kita belajar berjalan dengan penuh perhatian, dengan rasa syukur terhadap hal-hal kecil, kita menemukan ketenangan yang sejati. Sebuah kebahagiaan yang lahir dari cara kita hidup, bukan dari pencapaian yang terus dikejar. Dalam dinamika kehidupan digital modern, saya sering bertanya kepada diri sendiri, sejak kapan nilai seorang manusia ditentukan oleh seberapa sibuk ia terlihat? Di tengah aliran informasi yang tak pernah berhenti, saya mendapati bahwa produktivitas tidak lagi dipahami sebagai kapasitas untuk berkarya, melainkan sebagai kewajiban untuk terus berada dalam percepatan. Setiap notifikasi seperti dorongan halus yang mengingatkan bahwa saya harus berlari lebih cepat, bekerja lebih banyak, dan membuktikan lebih sering. Namun semakin jauh saya berjalan, semakin saya menyadari bahwa dorongan tersebut tidak mengarahkan pada ketenangan, melainkan pada kelelahan yang terselubung. Hidup digital mengajarkan kita untuk berkompetisi tanpa jeda. Ada anggapan bahwa jika saya tidak bergerak, saya tertinggal. Jika saya tidak menambah pencapaian, maka saya dianggap stagnan. Padahal ketika saya berhenti sejenak dan mengamati perjalanan ini, saya menyadari bahwa kebahagiaan sebenarnya tidak menunggu di garis akhir. Ia hadir justru saat saya mampu mengatur langkah, bukan hanya mengejar hasil. Produktivitas yang berulang tanpa refleksi seringkali hanya menciptakan ilusi kemajuan, sementara secara batin saya tetap berada di tempat yang sama. Letih, tertekan, dan terasing dari diri sendiri. Saya semakin memahami bahwa kualitas hidup tidak diukur dari kuantitas tugas yang terselesaikan, tetapi dari kemampuan untuk merasakan momen tanpa diburu rasa bersalah. Mengurangi kecepatan bukan tanda kemunduran, melainkan bentuk penguasaan diri. Ada nilai dalam jeda, ada kejernihan dalam diam, dan ada kebahagiaan dalam ritme yang selaras dengan kapasitas pribadi. Ketika saya mulai memilih fokus daripada sekadar sibuk, saya menemukan kembali ruang untuk bernapas. Ruang yang selama ini hilang di antara kalender padat dan layar yang tak pernah padam. Pada akhirnya, cara saya berjalan menjadi kunci. Bahagia tidak menunggu saya di puncak produktivitas. Ia muncul ketika saya mampu menjalani hari dengan kesadaran bukan keterpaksaan. Saya belajar bahwa teknologi seharusnya menjadi alat untuk memudahkan hidup, bukan pemicu tuntutan berlebih. Dengan memahami batas, mengatur prioritas, dan memberi diri sendiri izin untuk tidak selalu berada di mode percepatan, saya menemukan sebuah kebenaran sederhana, bahwa bahagia bukan tujuan yang baru bisa saya raih setelah semua pekerjaan selesai. Bahagia adalah cara saya menapaki langkah-langkah kecil itu dengan tenang, teratur, dan tetap manusiawi. Dalam keseharian yang dipenuhi citra dan wacana visual, saya sering mendapati diri terjebak dalam perbandingan yang tidak pernah usai. Di layar kecil yang saya pegang setiap hari, kehidupan orang lain selalu tampak lebih rapi, lebih indah, dan lebih terencana. Seolah-olah semua orang memiliki arah hidup yang jelas, sementara saya masih berupaya memahami diri sendiri. Dalam arus seperti itu, saya mulai menyadari bahwa tantangan terbesar bukanlah mencapai standar yang ditampilkan oleh orang lain, melainkan menerima diri saya apa adanya, dengan segala keterbatasan, kekurangan, dan keunikan yang menyertainya. Saya menyadari bahwa media sosial secara perlahan membentuk persepsi saya tentang apa yang seharusnya menjadi bahagia. Potret wajah yang sempurna, pencapaian yang dipublikasikan, atau kehidupan yang seolah tanpa celah menciptakan tekanan halus, bahwa kebahagiaan adalah produk akhir dari kesempurnaan. Namun semakin lama saya mengamati, semakin jelas bahwa itu hanyalah konstruksi semu. Kehidupan nyata jauh lebih kompleks daripada apa yang ditampilkan dalam bingkai digital. Ada kesedihan yang tidak diunggah,
ada kegagalan yang tidak dituliskan, dan ada ketakutan yang tidak pernah dibagikan. Dalam momen-momen reflektif, saya mulai mempertanyakan logika untuk mengejar kesempurnaan yang tidak pernah benar-benar ada. Saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya harus membuktikan diri kepada dunia yang bahkan tidak betul-betul mengenal saya? Jawabannya ternyata sederhana, meski tidak mudah dijalani. Kebahagiaan bukanlah tujuan yang dapat dicapai setelah memenuhi ekspektasi sosial. Ia tercipta ketika saya mampu merangkul diri saya sendiri, tanpa syarat, tanpa perbandingan, dan tanpa rasa minder terhadap pencapaian orang lain. Menerima diri bukan berarti berhenti berkembang. Justru sebaliknya, penerimaan memberi ruang bagi saya untuk tumbuh dengan ritme yang lebih sehat. Ketika saya berhenti mengejar validasi eksternal, saya mulai melihat nilai dari setiap usaha kecil yang saya lakukan. Saya tidak lagi merasa terpaksa menyamakan langkah dengan orang lain. Saya tidak lagi memaksakan peran yang tidak mencerminkan diri saya. Di titik itu saya menyadari bahwa proses menerima diri adalah bentuk kebahagiaan yang paling autentik. Sebuah kebahagiaan yang tidak memerlukan sorotan, tidak membutuhkan pengakuan, dan tidak menunggu momen sempurna untuk muncul. Kini saya memahami bahwa bahagia adalah cara saya berjalan, bukan sesuatu yang hanya muncul setelah saya berhasil menjadi versi ideal menurut standar luar. Ketika saya menatap cermin dan melihat seseorang yang sedang berproses, bukan seseorang yang gagal memenuhi citra tertentu, saya merasakan ketenangan yang lebih tulus. Sebuah kesadaran bahwa menjadi diri sendiri, sepenuhnya dan tanpa penyangkalan, adalah langkah paling penting dalam perjalanan menuju kesejahteraan batin. Ada satu pertanyaan yang semakin sering muncul dalam benak saya. Mengapa, di tengah kemajuan teknologi dan kemudahan komunikasi, hubungan antar manusia justru terasa semakin jauh? Saya menemukan ironi yang sulit diabaikan. Kita hidup pada masa ketika jarak fisik dapat dijembatani dalam hitungan detik, tetapi kedekatan emosional justru semakin langka. Di titik inilah saya mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu terletak pada capaian pribadi, melainkan pada kualitas kehadiran kita dalam hubungan dengan orang lain. Saya melihat bagaimana kehidupan modern membentuk kebiasaan baru. Kita lebih sering membicarakan pencapaian dibandingkan perasaan, lebih nyaman menampilkan hasil daripada proses. Dalam percakapan sehari-hari, saya sering mendengar orang bertukar informasi tentang pekerjaan, target, atau proyek, namun jarang ada ruang untuk membicarakan apa yang sungguh mereka rasakan. Seakan-akan keterbukaan tentang kehidupan batin dianggap sebagai kelemahan. Padahal pada akhirnya, rasa terhubung yang tulus justru tidak lahir dari hal-hal besar yang dipamerkan, melainkan dari keberanian untuk hadir secara utuh di hadapan orang lain. Saya mulai memahami bahwa hubungan tidak tumbuh dari intensitas komunikasi, melainkan dari kualitas perhatian. Ada perbedaan yang nyata antara sekadar mendengar dan benar-benar memahami. Di tengah pesan singkat, panggilan yang terburu-buru, dan pertemuan yang selalu diatur oleh agenda, saya merasakan bahwa kehadiran adalah bentuk kebahagiaan yang sering terlewatkan. Ketika seseorang hadir sepenuhnya, tanpa terdistraksi layar, tanpa tergesa, saya merasakan bahwa hidup memiliki ritme yang lebih manusiawi. Dan sebaliknya, ketika semua interaksi hanya terjadi di permukaan, saya justru merasa terasing meski dikelilingi banyak orang. Saya belajar bahwa kebahagiaan memang bukan tujuan yang dicapai melalui pencapaian individual, tetapi cara berjalan yang dibentuk oleh hubungan yang saya bangun. Ketika saya memutuskan untuk memperlambat langkah dan memberikan ruang bagi percakapan yang bermakna, saya menemukan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh ambisi atau prestasi. Rasa memiliki, rasa didengar, dan rasa dipahami. Disitulah saya menemukan bahwa hubungan, betapapun sederhana, adalah salah satu sumber ketenangan paling mendasar. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa hidup modern mendorong saya untuk terus bergerak cepat, namun kebahagiaan justru mengharuskan saya untuk sesekali berhenti dan hadir. Saya mulai melihat bahwa orang-orang di sekitar saya adalah perjalanan itu sendiri, bukan sekadar penonton dalam perjalanan saya menuju sebuah tujuan. Kehadiran mereka memberi warna, memberi jeda, dan memberikan makna yang tidak bisa ditemukan dalam kesibukan sehari-hari. Dengan memahami hal ini, saya melangkah dengan cara yang berbeda. Tidak lagi berfokus pada apa yang ingin saya capai, tetapi pada bagaimana saya hadir
dalam setiap hubungan yang saya jalani. Inilah cara berjalan yang membawa kedamaian, sederhana, manusiawi, dan tulus. Ada saat-saat tertentu ketika saya merasa bahwa ritme hidup kota bergerak lebih cepat daripada kapasitas batin saya untuk mengikutinya. Bunyi klakson, rapat yang beruntun, notifikasi yang tiada henti, serta berbagai komitmen yang seolah menunggu di setiap sudut hari membuat saya mempertanyakan kembali cara saya menjalani kehidupan. Di tengah hiruk-pikuk itu, saya menemukan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk belajar melambat, bukan sebagai bentuk kemunduran, tetapi sebagai pilihan sadar untuk menjaga kewarasan dan kembali memahami diri sendiri. Saya menyadari bahwa modernitas menawarkan banyak kemudahan, tetapi juga menyisipkan tuntutan terselubung, bahwa saya harus terus berada dalam percepatan. Namun semakin saya berupaya mengimbangi laju tersebut, semakin saya kehilangan ruang untuk bernapas. Saya mulai merasakan bahwa keheningan, yang dulu tampak biasa saja, kini menjadi sesuatu yang langka, bahkan mewah. Di dalam keheningan itulah saya mulai memahami bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang hanya muncul ketika hari saya penuh pencapaian, melainkan ketika saya bisa memberi waktu bagi diri sendiri untuk hadir sepenuhnya dalam satu momen. Saya mendapati bahwa seni melambat bukan berarti menghilang dari dinamika hidup, tetapi memilih ritme yang lebih manusiawi. Melambat memberi saya kesempatan untuk benar-benar merasakan langkah, bukan sekadar bergerak. Ketika saya berjalan lebih perlahan, saya bisa merasakan angin yang selama ini terlewat, mendengar suara-suara kecil yang biasanya tertutup oleh kesibukan, dan memahami kembali apa yang sebenarnya saya butuhkan. Ada ketenangan yang muncul ketika saya memberi hati dan pikiran waktu untuk menyelaraskan diri, bukan hanya mengikuti kecepatan luar yang tidak pernah berhenti. Saya juga belajar bahwa melambat bukan bentuk kelemahan. Justru di dalam jeda itu, saya menemukan kembali kemampuan untuk berpikir jernih, mengambil keputusan dengan refleksi, dan membedakan apa yang benar-benar penting dari apa yang hanya sekadar mendesak. Kehidupan kota mungkin mengajarkan efisiensi, tetapi kehidupan batin saya membutuhkan ruang untuk tumbuh, merenung, dan menyadari bahwa kebermaknaan tidak dapat dibangun melalui percepatan semata. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa cara saya berjalan menentukan bagaimana saya merasakan hidup. Ketika saya mengizinkan diri untuk melambat, saya menemukan bahwa kebahagiaan tidak perlu dicari dalam pencapaian besar. Ia tersembunyi dalam momen kecil yang sering terlewat, dalam secangkir kopi yang dinikmati tanpa tergesa, dalam langkah pagi yang disertai pernapasan yang teratur, atau dalam sore yang dihabiskan tanpa target apapun. Semua itu menjadi bagian dari perjalanan yang lebih tenang dan lebih jujur. Dengan melambat, saya tidak hanya memulihkan tenaga, tetapi juga memulihkan diri. Saya belajar bahwa bahagia bukanlah garis akhir yang harus saya kejar, melainkan cara saya menapak dalam setiap langkah, pelan, sadar, dan selaras dengan ritme yang membuat hidup terasa lebih berarti. Ada masa ketika saya merasa bahwa kesehatan mental adalah sesuatu yang harus saya capai dalam bentuk yang sempurna, seolah-olah ada titik tertentu di mana semua luka akan hilang, semua kecemasan akan mereda, dan semua perjalanan batin akan menjadi rapi. Namun seiring waktu saya mulai memahami bahwa pandangan seperti itu keliru. Tidak ada garis akhir yang menandai kesembuhan, yang ada hanyalah proses yang bergerak naik turun, seringkali tak terduga, namun tetap membawa saya pada pemahaman baru tentang diri sendiri. Di sinilah saya mulai melihat bahwa kebahagiaan bukanlah hadiah setelah semua masalah selesai, melainkan cara saya menghargai kemajuan kecil yang terjadi dari hari ke hari. Dalam usaha memperbaiki diri, saya kerap terjebak pada obsesi untuk berkembang dengan cepat. Saya menuntut perubahan besar dari diri saya, mengharapkan kemampuan untuk segera bangkit setiap kali jatuh. Padahal, dalam realitas yang lebih jujur, penyembuhan tidak pernah mengikuti garis lurus. Ada hari ketika saya merasa kuat, lalu keesokan harinya saya kembali terpuruk. Ada momen ketika saya merasa mampu mengendalikan pikiran, kemudian tiba-tiba pikiran itu justru menguasai saya. Namun dari pengalaman-pengalaman itu, saya belajar bahwa setiap langkah kecil, betapapun tidak sempurna, adalah bagian dari perjalanan yang sah. Saya mulai mengalihkan fokus dari pencapaian besar kepada stabilitas sederhana. Tidur yang cukup, makan dengan lebih teratur,
atau bahkan mampu menenangkan diri ketika cemas adalah bentuk perkembangan yang layak dihargai. Ketika saya berhenti membandingkan proses saya dengan orang lain, saya menemukan ruang untuk bernapas. Saya menyadari bahwa setiap orang membawa lukanya masing-masing, dan setiap luka memiliki kecepatan pulih yang berbeda. Tekanan untuk segera baik-baik saja ternyata hanya menambah beban, bukan memulihkan keadaan. Di tengah perjalanan ini, saya memahami bahwa kesehatan mental bukan sekadar kondisi bebas masalah, tetapi kemampuan untuk berdamai dengan kondisi diri. Saya tidak bisa memaksa pikiran saya untuk selalu positif, tetapi saya bisa memilih respons yang lebih lembut terhadap kekacauan yang terjadi. Ketika saya mulai melihat nilai dari upaya, bukan hanya hasil, saya merasakan perubahan yang lebih tulus. Saya tidak lagi berfokus pada kesempurnaan, tetapi pada konsistensi. Tidak lagi mengejar kebebasan total dari rasa sakit, tetapi kemampuan untuk tetap bergerak meski ada rasa sakit. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa bahagia adalah cara saya berjalan, bukan tujuan yang muncul ketika semua luka sembuh. Setiap kemajuan kecil adalah bagian dari kebahagiaan itu sendiri. Sebuah penegasan bahwa saya masih hadir, masih berusaha, dan masih memberi ruang bagi diri saya untuk tumbuh. Dengan memahami hal ini, saya dapat menghargai proses penyembuhan dengan lebih jernih, tanpa tergesa dan tanpa tekanan. Karena pada hakikatnya, kebahagiaan tumbuh dari keberanian untuk merawat diri pada setiap langkah, sekecil apapun langkah itu. Ada saat-saat tertentu ketika saya merenungkan perjalanan karier yang saya tempuh, dan saya bertanya kepada diri sendiri, untuk siapa sebenarnya saya berlari selama ini? Di dunia profesional yang kompetitif, saya sering merasa didorong untuk terus mengejar jabatan, pengakuan, dan status. Seakan-akan nilai diri saya sepenuhnya ditentukan oleh apa yang tercantum pada kartu nama atau pada angka yang tertera di slip gaji. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai memahami bahwa ambisi yang tidak disertai makna justru meninggalkan kehampaan yang sulit. Tadi dijelaskan. Saya menyadari bahwa lingkungan modern telah menciptakan budaya yang menjunjung pencapaian eksternal sebagai ukuran utama keberhasilan. Banyak orang termasuk saya sendiri pernah terjebak dalam keyakinan bahwa kebahagiaan akan datang ketika saya mencapai posisi tertentu atau ketika saya memiliki akses ke fasilitas dan pengakuan yang lebih besar. Namun semakin tinggi saya berusaha naik, semakin jelas bahwa kepuasan yang muncul seringkali bersifat sementara. Ada rasa lelah yang tidak bisa disembunyikan, dan ada kekosongan batin yang tidak mampu diisi oleh prestis apapun. Pada titik inilah saya mulai mengalihkan perhatian saya pada pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah pekerjaan saya memberi makna? Apakah saya benar-benar hadir dalam setiap tugas yang saya jalankan? Atau sekadar memenuhi ekspektasi yang dibentuk oleh lingkungan? Ketika saya mulai melihat pekerjaan bukan sebagai sarana pembuktian, tetapi sebagai ruang untuk berkontribusi secara otentik, saya menemukan kualitas kebahagiaan yang berbeda, lebih tenang, lebih bertahan, dan lebih selaras dengan diri saya sendiri. Saya belajar bahwa karier yang sehat bukanlah karier yang dipenuhi ambisi tanpa arah, melainkan karier yang memberi ruang bagi pertumbuhan manusiawi. Ketika pekerjaan memberi saya kesempatan untuk belajar, berbagi, dan mengambil bagian dalam sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan pribadi, saya merasakan keterhubungan yang tidak bisa ditawarkan oleh jabatan semata. Saya mulai memahami bahwa arti pekerjaan tidak terletak pada posisi yang saya capai, tetapi pada proses yang saya jalani, pada integritas, disiplin, dan kejujuran yang saya tanamkan dalam setiap langkah. Dalam refleksi tersebut, saya melihat bahwa kebahagiaan dalam karier bukan tujuan tunggal yang dapat dicapai setelah saya berada di puncak. Kebahagiaan justru melekat pada cara saya berjalan. Bagaimana saya memperlakukan diri sendiri ketika gagal, bagaimana saya menghargai pencapaian kecil, dan bagaimana saya memilih untuk tetap setia pada nilai-nilai saya di tengah tekanan profesional yang seringkali tidak manusiawi. Ketika saya menjalani pekerjaan dengan kesadaran akan makna, bukan semata-mata ambisi, saya menemukan ritme kerja yang lebih stabil dan lebih sehat. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa karier bukan perlombaan yang harus saya menangkan, melainkan perjalanan yang harus saya pahami. Jabatan mungkin memberi kebanggaan sesaat, tetapi makna memberi ketenangan jangka panjang. Dengan memahami hal ini, saya dapat melangkah tanpa terburu-buru.
meniti karier dengan ketegasan yang tetap lembut, dan mengingat bahwa bahagia bukanlah tujuan yang terletak di ujung hierarki profesional, melainkan cara saya hadir dalam perjalanan itu sendiri. Ada sebuah kesadaran yang perlahan tumbuh dalam diri saya, bahwa hidup modern telah membentuk cara pandang yang menjadikan kepemilikan sebagai tolok ukur kebahagiaan. Di tengah banjir iklan promosi dan tren yang terus berubah, saya sering merasa terdorong untuk membeli, menambah, dan memperbarui apapun yang saya miliki. Seolah-olah kebahagiaan menunggu di balik setiap pembelian baru, setiap paket yang tiba, atau setiap barang yang tampak lebih mutakhir daripada sebelumnya. Namun semakin sering saya mengikuti arus itu, semakin saya menyadari betapa dangkalnya rasa puas yang saya dapatkan. Barang-barang tersebut hanya memberi kegembiraan sesaat, kemudian hilang, digantikan kembali oleh keinginan lain. Saya mulai melihat bahwa konsumerisme bekerja melalui mekanisme halus, membuat saya merasa kurang agar saya terdorong untuk terus menambah. Tanpa disadari, saya seperti berjalan di atas treadmill yang tidak pernah berhenti, terus bergerak tetapi tidak pernah benar-benar sampai. Di sini saya mulai mempertanyakan kembali kebutuhan yang saya anggap harus dipenuhi. Apakah saya benar-benar membutuhkannya, atau saya hanya mencoba mengikuti standar yang dibentuk oleh lingkungan, media sosial, atau orang-orang di sekitar saya? Pertanyaan ini tidak selalu mudah dijawab, tetapi justru membawa saya pada pemahaman yang lebih jujur tentang diri sendiri. Saya mengingat kembali bahwa hidup sederhana bukan berarti hidup kekurangan. Justru dalam kesederhanaan, saya menemukan ruang untuk bernapas lebih lega. Ketika saya mulai menahan diri dari dorongan impulsif untuk membeli dan memilih untuk menghargai apa yang sudah saya miliki, saya merasakan ketenangan yang tidak datang dari kepemilikan baru. Saya menemukan bahwa ada kebahagiaan dalam merawat barang yang sudah ada, dalam memaksimalkan fungsi tanpa harus terus mengganti, dan dalam memahami bahwa nilai hidup tidak ditentukan oleh kuantitas benda, tetapi kualitas pengalaman. Perlahan saya memahami bahwa keinginan tidak selalu harus dituruti. Ada kekuatan dalam memilih cukup. Pilihan itu memberi saya kebebasan dari tekanan sosial yang mengharuskan saya untuk selalu sejalan dengan tren terbaru. Pilihan itu juga memberi saya ruang untuk fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Waktu bersama orang lain, pengalaman baru yang tidak bersifat material, atau sekadar ketenangan batin yang muncul dari hidup tanpa beban konsumsi berlebih. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa kebahagiaan tidak terletak pada tumpukan barang, tetapi pada cara saya berjalan menghadapi hasrat untuk memiliki. Ketika saya mampu berkata bahwa saya cukup dengan apa yang saya punya, saya menemukan bentuk kebahagiaan yang lebih stabil, lebih matang, dan lebih berkelanjutan. Kesederhanaan menjadi cara saya menghargai perjalanan, bukan sebagai batasan, tetapi sebagai ruang yang membebaskan. Dengan demikian, saya memahami bahwa bahagia bukanlah tujuan yang akan saya capai setelah memiliki banyak hal. Bahagia adalah cara saya melangkah tanpa terbebani oleh keinginan yang tak pernah selesai. Ada masa ketika saya merasa bahwa ketidakpastian adalah sesuatu yang harus saya hindari dengan segala cara. Saya berusaha mengatur hidup sedetail mungkin, mengantisipasi setiap kemungkinan, dan mengamankan segala hal yang masih dapat dikendalikan. Namun, hidup modern membuktikan bahwa dunia bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan manusia untuk memprediksi. Perubahan ekonomi yang mendadak, perkembangan teknologi yang melampaui ekspektasi, dinamika sosial yang tidak stabil, semuanya mengingatkan saya bahwa kepastian bukan lagi sebuah jaminan, melainkan ilusi yang perlahan kehilangan wujud. Dalam menghadapi realitas seperti itu, saya sempat merasa cemas. Ada kegelisahan yang tidak bisa saya hilangkan, seolah-olah masa depan adalah ruang gelap yang penuh ancaman. Saya menyadari bahwa ketidakpastian global bukan sekadar fenomena eksternal. Ia meresap ke dalam kehidupan pribadi, mempengaruhi keputusan, memengaruhi perasaan aman, bahkan mengubah cara saya memandang diri sendiri. Namun dalam pergulatan tersebut, saya mulai menemukan sebuah pelajaran, bahwa kebahagiaan tidak lahir dari kepastian, tetapi dari kemampuan untuk tetap tenang di tengah ketidakpastian itu sendiri. Saya mulai mengubah cara saya melihat perubahan. Alih-alih memaksakan kontrol penuh, saya belajar untuk menerima bahwa tidak semua hal dapat saya atur. Ada kekuatan dalam menerima batas kendali diri. Saya mempelajari seni untuk memberi ruang bagi kemungkinan baru,
meski saya tidak mampu memprediksi hasilnya. Ketika saya berhenti menuntut kejelasan absolut, saya merasakan bahwa beban mental saya perlahan berkurang. Saya tidak lagi memerangi masa depan. Saya belajar berjalan bersamanya. Dalam proses itu, saya menemukan bahwa hidup bukan tentang mengamankan setiap langkah, tetapi tentang membangun ketahanan. Ketahanan bukan berarti menjadi kebal terhadap kegagalan atau kehilangan, tetapi mampu bertahan ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana. Dengan pemahaman ini, saya mulai melihat ketidakpastian bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian alami dari perjalanan manusia. Justru dalam ruang-ruang yang tidak pasti, itulah saya belajar mengenali diri saya. Apa yang saya takutkan, apa yang saya harapkan, dan apa yang sebenarnya saya butuhkan. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa cara saya berjalan menentukan kualitas hidup saya, jauh lebih daripada arah yang saya pilih. Ketika saya menjadikan ketenangan sebagai prinsip dalam menghadapi perubahan, saya menemukan bahwa kebahagiaan tidak lagi menunggu sampai dunia menjadi stabil. Kebahagiaan hadir ketika saya mampu berdiri teguh meski angin berubah, ketika saya mampu menyesuaikan langkah tanpa kehilangan jati diri. Dengan demikian, saya memahami bahwa bahagia bukanlah tujuan yang menanti setelah segala hal pasti. Bahagia adalah kemampuan untuk tetap melangkah dengan hati yang tenang, bahkan ketika masa depan tidak memberikan janji apapun. Ada suatu fase dalam hidup saya ketika saya merasa bahwa menjadi diri sendiri adalah sesuatu yang tidak cukup. Lingkungan modern dengan segala tuntutan dan dinamika sosialnya perlahan mendorong saya untuk menyesuaikan diri, menampilkan versi terbaik atau tepatnya, versi yang paling dapat diterima oleh standar luar. Saya meniru gaya yang dianggap relevan, mengikuti pendapat yang populer, bahkan mencoba membentuk identitas yang sebenarnya tidak pernah benar-benar mencerminkan siapa saya. Namun semakin jauh saya berjalan di jalur itu, semakin saya kehilangan arah mengenai siapa diri saya sebenarnya. Dari sanalah saya mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak akan pernah tumbuh dari kepalsuan, tetapi dari keberanian untuk hidup secara otentik. Saya menyadari bahwa kehidupan modern menempatkan kita dalam ruang publik yang luas. Apapun yang saya lakukan bisa dilihat, dinilai, dan dikomentari. Tekanan halus itu membuat saya berpikir bahwa kesalahan harus dihindari, perbedaan harus diminimalkan, dan segala sesuatu harus sesuai ekspektasi orang lain. Tetapi justru ketika saya berusaha keras untuk sesuai dengan standar tersebut, saya merasa terasing dari diri saya sendiri. Ada perbedaan besar antara diterima sebagai sosok yang disesuaikan dan dihargai sebagai diri yang utuh. Dalam refleksi yang lebih mendalam, saya mulai mempertanyakan, apakah saya ingin dihormati karena citra yang saya bangun atau karena nilai yang benar-benar saya anut? Pertanyaan sederhana itu membawa saya pada kenyataan bahwa integritas tidak dapat dibangun dari posisi semu. Identitas bukan sesuatu yang harus dibentuk agar menyenangkan orang lain. Identitas adalah fondasi dari setiap langkah yang saya ambil. Dan tanpa fondasi itu, setiap keputusan terasa goyah, setiap langkah terasa dipenuhi keraguan. Saya memahami bahwa hidup secara autentik bukan hanya tentang menyatakan siapa saya, tetapi tentang menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan memahami atau menyetujuinya. Dibutuhkan ketegasan untuk tetap berjalan dengan nilai-nilai pribadi, khususnya ketika lingkungan menuntut penyesuaian tanpa ruang untuk perbedaan. Namun justru dalam keberanian mempertahankan jati diri, itulah saya merasakan kelegaan yang tidak pernah saya temukan ketika hidup dengan topeng-topeng sosial. Perlahan, saya belajar untuk mengutamakan konsistensi batin dibandingkan persetujuan luar. Ketika saya jujur terhadap diri sendiri, pada preferensi saya, pada perasaan saya, pada batasan saya, hidup terasa lebih ringan. Saya mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak perlu menunggu saya menjadi seseorang yang ideal menurut standar masyarakat. Kebahagiaan muncul ketika saya berhenti berpura-pura, ketika saya berhenti memaksakan diri, dan ketika saya melangkah dengan identitas yang tidak lagi saya sembunyikan. Pada akhirnya, saya menyadari bahwa keautentikan adalah cara berjalan yang paling menenangkan. Ia tidak menjanjikan jalan yang bebas hambatan, tetapi menjanjikan kedamaian dalam setiap langkah. Dan ketika saya menapaki hidup berdasarkan siapa saya sesungguhnya, bukan siapa yang ingin saya perlihatkan, saya menemukan bahwa bahagia
bukanlah tujuan yang berada di ujung perjalanan. Bahagia adalah konsekuensi alami dari hidup dengan jati diri yang utuh. Dalam era modern yang ditandai oleh arus globalisasi dan teknologi yang memudahkan komunikasi, ironisnya, banyak individu justru merasa terisolasi meski hidup dalam keramaian dan memiliki akses tak terbatas ke jaringan sosial. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang hakikat kebahagiaan. Apakah kebahagiaan itu lahir dari pencapaian individu semata, ataukah ia merupakan hasil dari interaksi, keterikatan, dan solidaritas manusia dengan sesamanya? Disinilah pentingnya melihat kebahagiaan bukan sebagai tujuan akhir, tetapi sebagai cara berjalan, terutama dalam konteks hubungan sosial dan komunitas. Kebahagiaan sejati tidak pernah hadir dalam kesendirian yang mutlak. Ia lahir dan berkembang ketika seseorang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Komunitas dalam hal ini bukan sekadar kerumunan individu yang hidup berdampingan, tetapi sebuah ruang di mana nilai-nilai saling peduli, berbagi tanggung jawab, dan memupuk empati diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Masyarakat modern sering menekankan keberhasilan individu sebagai tolok ukur kebahagiaan, gelar akademik, jabatan tinggi, harta materi, atau popularitas di media sosial. Namun tekanan ini kerap menimbulkan rasa hampa, karena pencapaian semata tidak menjamin keterhubungan emosional yang mendalam. Disinilah komunitas menawarkan dimensi lain, pengalaman berbagi, merasakan kebahagiaan orang lain sebagai kebahagiaan sendiri, dan bekerja sama dalam tujuan yang lebih besar. Solidaritas sosial menjadi bentuk praktis dari kebahagiaan sebagai cara berjalan, di mana setiap tindakan kolektif memperkaya kehidupan individu dengan makna dan keterikatan yang tidak dapat dicapai sendiri. Lebih jauh lagi, keberadaan komunitas memungkinkan individu untuk menemukan identitasnya dalam konstelasi sosial yang lebih luas. Ketika seseorang terlibat dalam aktivitas sosial, entah melalui gotong royong, program lingkungan, atau dukungan emosional dalam komunitas, ia belajar bahwa hidup bukan semata soal dirinya sendiri, tetapi juga tentang kontribusi terhadap kesejahteraan orang lain. Proses inilah yang mengubah cara pandang seseorang terhadap kebahagiaan. Ia tidak lagi menjadi tujuan yang harus dicapai secara instan, melainkan sebuah perjalanan yang dirasakan melalui interaksi, empati, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Dalam praktiknya, membangun komunitas yang sehat dan berkelanjutan menuntut kesadaran, waktu, dan komitmen. Namun hasilnya sejatinya jauh lebih berharga daripada pencapaian materi atau status sosial semata. Setiap senyum yang dibagi, setiap tangan yang digenggam, setiap masalah yang dihadapi bersama adalah bukti bahwa kebahagiaan hadir dalam cara kita berjalan, dalam langkah-langkah kecil, namun konsisten untuk saling terhubung dan saling menguatkan. Maka di tengah dunia yang modern, cepat, dan individualistis, mengutamakan komunitas dan solidaritas adalah sebuah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah eksklusif. Ia bersifat kolektif, lahir dari keterikatan dan kepedulian yang menembus batas-batas ego dan ruang pribadi. Di channel ini, kita akan menjelajahi setiap langkah kecil yang dapat membawa kebahagiaan dalam keseharian, menyelami filosofi yang memampukan kita untuk tetap tegar dan belajar menemukan makna di tengah dunia yang bergerak begitu cepat. Jika Anda ingin menghadirkan kedamaian dalam hidup, memupuk ketenangan batin, dan menemukan kebahagiaan sebagai cara berjalan, maka kanal ini hadir untuk menemani Anda. Mari kita berjalan bersama, dengan kesadaran, keteguhan, dan senyum yang hangat, karena setiap hari adalah kesempatan untuk menemukan kebahagiaan, bukan di ujung perjalanan, tetapi di setiap langkah yang kita ambil. Jangan lupa untuk subscribe, agar setiap langkah kecil itu selalu bisa kita temukan bersama.